Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu saya Ilham Ginting dengan NIM 2523002 dan juga teman saya Ahmel Farazi dengan NIM 2523035. Kami akan melakukan wawancara kepada kuliner di sekitaran UIN Bukit Tinggi. Ya, sebelumnya terima kasih dulu Bang karena sudah menyempatkan waktunya mau diwawancarai. Siap. Sebelumnya perkenalkan siapa namanya dulu Bang? Nama saya Muhammad Adis Muharram, di sini sebagai penjual roti kukus meleleh di area kampus UIN Bukit Tinggi. Bang Anis ya Siap. panggilannya. Oke Bang. Di sini kami ada tugas ingin bertanya-tanya Bang. Itu tentang kuliner Bang, sekitaran kuliner. Siap. Itu pertanyaan kira-kira dalam Abang udah berapa lama menjual ini Bang? Kalau menjual roti kukus di kampus ini baru berjalan 1 tahun pas di bulan Juli ini. 1 tahun pas. 1 tahun pas. Sebelumnya di tempat lain ada? Oh, nggak ada. Emang baru buka kebetulan saya. Ini apa aja macam jenis yang dijual Bang? Kalau jenisnya ini banyak, ada yang manis dan juga ada yang pedas. Dia kalau manis itu ada 16 rasa, mungkin nanti bisa saya kirimkan juga untuk menu yang manisnya. Kalau yang pedas itu ada 7 rasa, yaitu ada pizza, bakso mayo, bakso black pepper, hot chicken, ayam barbecue, terus mac and cheese, sama kebab. Nah, itu varian pedasnya. Kalau varian manis banyak, dia ada 16 rasa. Mungkin kalau disebutkan agak panjang juga gitu kan. Nah, nanti bisa dilampirkan juga. Oke Bang. Itu kira-kira kalau per tahunnya yang terjual berapaan? Kalau per tahun ya karena baru setahun sih, jadi Ya. kurang dikit yang harus itu. Jadi saya biasa ngitung per hari sih, bukan per tahun ya. Kalau pencatatan pun Ya. cuman harian dia. Ya. Kalau hariannya itu, kalau di rata-rata itu alhamdulillah terjual di 80 pieces. Dengan untuk yang varian yang banyak disukainya itu di varian pedas. Varian pedas bisa itu 50 terjual pedas, 30 terjual manisnya gitu. Itu yang biasa banyak terjual. Jadi kalau di rata-rata ya berarti 80 kali 30 hari bisa 2.400 piece. Nah, gitu. Itu pun banyak faktor juga yang mempengaruhi naik turunnya penjualan. Ya. Misal kalau kayak sekarang ini kan mahasiswa sudah mulai libur, Ya. jadi penjualan cukup menurun. Begitupun juga pernah naik ketika pas bulan Ramadan, di Ya. bulan Februari Maret kemarin, itu alhamdulillah penjualan naik. Itu karena memang orang puasa. Itu kalau ketika bulan Ramadan itu saya kebetulan buka di 3 cabang, alhamdulillah bisa terjual di 350 pieces seharinya. Jadi sebulan tuh bisa 9.000 10.000 piece Ya. selama sebulan di bulan Ramadan tersebut. Makanya banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya penjualan ya, namanya orang dagangan gitu. Kalau untuk dari segi harga, ada selama dari awal Bang berdagang sampai sekarang ada perubahan harga? Kalau untuk dagang itu tidak ada perubahan atau kenaikan harga, karena memang untuk tingkat penjualan itu walaupun tiap varian itu beda bahan bakunya, dia mainnya di silang keuntungan. Jadi ada yang keuntungannya lebih besar, ada yang keuntungannya lebih rendah gitu. Jadi dan juga untuk memudahkan pembeli semakin banyak. Kalau dia banyak disajikan harga yang berbeda-beda, rasanya jadi malas gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. kita seragamkan, psikologi mereka jadi lebih, oh iya nih murah nih, sama gitu, jadi enak. Dan mereka pun dalam memilih rasa jadi lebih meringankan mereka gitu. Iya. Ini harganya sama, carilah yang enak, yang sesuai gitu. Jadi nggak milih yang, kalau harganya variannya beda-beda kan biasanya ada yang milih lebih murah gitu kan, ada yang lebih, mungkin dia ekonominya lebih tinggi, nyari yang mahal gitu. Ya. Tapi kalau harganya sama, merata, jadi lebih memudahkan mereka juga gitu. Ya, mumpung bahas varian tadi Bang, yang itu varian
yang manis 16 sama yang pedas 7. Itu emang dari awal bukanya atau penambahan di akhir? Oh, itu penambahan di akhir. Jadi semakin berkembangnya penjualan. Jadi awalnya itu saya jual di 5 rasa saja yang pedas. Karena memang waktu itu saya masih merintis, sehingga penjualan itu masih cukup sedikit gitu kan, dan juga saya nggak punya kulkas. Jadi kalau untuk menyimpan bahan bakunya itu cukup sulit dan Ya. takut cepat basi gitu kan. Ada bahan baku yang memang cepat basi, ada bahan baku yang tahan lama di luar ruangan gitu kan. Nah, makanya kalau penambahan rasa itu baru-baru 3 bulan inilah penambahan rasa, karena memang kosan saya pindah yang memang ada kulkasnya, jadi saya lebih berani untuk beli bahan baku lebih, dan juga kebetulan alhamdulillah semakin berkembang untuk penjualannya. Makanya kita menjawab tantangan dari konsumen, jadi konsumen pun semakin banyak pilihan semakin enak gitu kan. Nah ini kemarin gue udah ngerasain ini, nah sekarang berarti agak beda lah bang, nah, yang ini, jadi dia semakin tertarik gitu dengan jualan kita. Cuman kalau untuk varian yang banyak disukai konsumen itu di varian yang pedas itu di pizza, karena memang orang-orang banyak yang suka keju gitu kan, karena ada parutan kejunya di atasnya, dan juga kalau rasanya itu dia lebih enak memang gitu. Terus kalau yang manis di varian coklat keju. Keju lagi. Iya emang keju lagi itulah, karena memang kalau saya amati pun untuk gender yang sering belanja pun lebih banyak cewek. Iya. Walaupun sebenarnya kalau untuk roti kukus ini nggak menutup kemungkinan yang cowok juga. Iya. Cuman banyak cewek yang, karena memang kampus kita ini kan banyak yang mahasiswanya di cewek. Iya. Karena lingkungan cewek lah. Rata-rata kan cewek semua. Habis. Ya, mungkin cukup sekian lah bang pertanyaan kami. Makasih bang untuk Siap. menyempatkan waktunya bang. Oke, jangan lupa mampir beli. Oke bang, aman lah. Aman. Oke. Oke bang, thank you bang. Sip. Dah. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.